Mas apa yang selalu dihindari, Amanda? Masalah hidup. Mantap. Wah. Bener ya? Bener, hebat, bagus. Masalah kadang-kadang kan kita daripada ngadepin ribet, cabut aja. Benar. Mendingan Gitu, daripada aku bersusah-susah dan perasaanku tidak enak, mending aku lari, gitu kan? Tuh. Aku melakukan cheap thrills. Cheap thrills. Cheap thrilling. Cheap thrills. Cheap thrills Amanda apa? Apa ya? Kayaknya kalau gue, ntar gue lagi mikir apa gue denial ya. Sesuai dengan tema hari ini. Bentar dulu, gue kayaknya, biasanya gue diem dulu sih. Kayak maksudnya, ya udah, yang paling spontan adalah gue agak-agak kayak nge-freeze gitu kalau misalnya ada problem gitu. Atau kayak gue diem. Atau biasanya ya gue menangis sih. Gitu. Menangis. Cheap thrillingnya mana menangis? Lo apa? Main game. Ya, bisa sih. Iya. Bisa sih. Main game itu udah kayaknya udah mulai jadi adiksi nih. Kalau dia naik level lagi jadi kakak sih kak, gue nggak berani soalnya dia matanya cuma sebelah. Wow, udah bojok. Iya, jadi hari ini kami akan ngebahas itu, Sobat Lintas Makna. Kalau kamu suka menunda, karena kalau menandu tugasnya dokter kecil. Kalau kamu suka menunda dalam berbenah diri, selalu yakin dengan akhir yang bahagia, tapi yakinmu tidak dialami dan diusahakan. Betul. Episode 81 hari ini di Lintas Makna, Lintas Perspektif bersama Danang dan Amanda. Kita akan ngebahas hal bernama denial. Sikap denial yang terus-terusan terjadi sampai akhirnya menjadi sindrom. Jadi kita membahas tentang denial syndrome. Kita akan melihatnya lewat kacamata lintas generasi dan juga lintas perspektif dari kami berdua dan dari kalian dimanapun kalian berada. Ini yakin banget, apalagi di era yang serba cepat ini, pasti denial tanpa sadar dilakukan sama orang. Iya. Contohnya, lu salah. Enggak, gue enggak. Bahkan kalau kita nulis komen gitu, gue sih nggak pernah ya. Maksud gue kan sekarang ngeliat. Iya, gue tuh jarang nulis komen. Paling gue kasih emoticon kan. Iya benar. Iya kan. Kalau gue ngeliat orang komen tuh yakin banget sama komennya. Itu pasti sebenarnya, misalnya kita ngomongin sesuatu yang baik, sebenarnya mungkin di dalam dirinya ada kayaknya gue ego deh nulis ini. Iya. Ego ingin nasehatin, ego ingin ngerasa lebih baik. Enggak, gue kan gini demi kebaikan dia. Benar, sesuatu yang bisa kita mikirnya enggak kok yang gue lakuin tuh baik gitu, tapi kita juga nggak sadar bahwa motivasi di balik itu tuh sebenarnya apa. Kalaupun sadar nggak mau ngaku, gitu kan maksudnya kan. Betul. Nah menurut seorang Manda sendiri, denial itu sendiri apa? Kalau rame-rame apa? Apa tuh? Denials. Cuma ditambahin S. Bener gak? Benar. Ini denial tuh menurut lu apa berarti? Denial, karena kemarin gue kuliah psikologi. Nah ini gue teman Dani. Denial itu kan sebenarnya salah satu defense mechanism istilahnya. Oh ini udah otomatis nih? Memang dijelaskan sama salah satu bapak psikologi namanya Sigmund Freud gitu, semuanya akan banyak yang mendengar. Jadi ada beberapa macam defense mechanism. Kalau nggak salah tuh ada 7 atau 8, gue lupa exact ya. Tapi ya salah satunya tuh adalah denial gitu. Jadi ya sebenarnya denial itu kan posisi orang menolak kenyataan gitu. Maksudnya orang menolak fakta karena ada perasaan yang tidak nyaman gitu yang ditimbulkan karena fakta tersebut gitu. Ya bentuknya bisa macam-macam gitu. Itu sih yang gue tahu ya gitu. Dan menurut gue sebenarnya wajar banget gitu. Maksudnya kita kan pasti kalau misalnya dengar sesuatu yang gak enak gitu tuh buat kita kan ngeprosesnya gak nyaman ya gitu. Jadi emang kalau ketika yang pertama reaksinya muncul adalah denial,
menurut gue tuh sangat normal. Tapi yang berkepanjangan itu kan yang berlebihan yang ya. bahaya. Iya. Kalau menurut lo? Iya, denial ya sama sih. Kayaknya sih emang mekanisme pertahanan. Sebelum ngadepin kayak kita kayak nolak dulu gitu. Ibaratnya kayak nangkis dulu lah gitu. Betul. Gitu kalau gua. Nah, ini nih katanya Bapak psikologi Sigmund Freud ini, seorang tokoh dan ilmuwan psikologi, dalam teorinya mengatakan bahwa denial merupakan salah satu bentuk dari self defense mechanism. Anda keren banget anak sarjana psikologi. Bener dong. Penyangkalan atau denial biasanya dilakukan oleh orang yang sedang stres berat akibat kejadian-kejadian yang dirasa membuatnya terluka dan menyakitkan. Ya. Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang menyebabkan stres berat ya, maksud gue ya emang akhirnya itu salah satu cara yang untuk melindungi dirinya gitu. Karena kalau misalnya fakta atau kejadian itu langsung ditelan mentah-mentah, ya mungkin pada saat itu ya jadi kurang sehat buat orangnya gitu kan gitu. Dan menurut gue nih, ini sotoynya gue, kita kan sebenarnya kan kalau lagi sakit, lagi stres gitu-gitu, lama-lama kan yang kena kan fisik juga. Kayak ya misalnya tiba-tiba kok ini rasanya sakit banget ya, kok dada rasanya sesak banget ya. Psikosomatis gitu ya, yang disebabkan gara-gara mungkin fakta itu yang langsung diterima gitu aja. Jadi iya maksudnya si denial itu berarti untuk mengurai fakta kali ya? Atau mungkin menurut gue mengurangi rasa sakit sih. Mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh sesuatu yang membuat lo stres itu gitu. Menyambung yang tadi, denial sebenarnya dilakukan untuk mengurangi stres. Bener, mengurangi stres dan kecemasan akibat dari tekanan yang dialami. Dalam keadaan tersebut, seseorang yang melakukan denial tidak bisa menerima atau bahkan menolak kejadian itu, sehingga respon yang diberikan adalah penyangkalan. Meskipun sudah ada banyak bukti dan data faktual yang ditunjukkan. Wadaw. Lo pernah denial nggak? Gue pernah sih. Apalagi di hubungan-hubungan asmara masa muda. Bener banget. Iya kan. Betul. Denial. Gue padahal udah dikasih. Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong langsung sama gue, budak lo gitu kayak dibentak gue. Bener. Kata temen gue, cinta itu bukan buta, budak. Iya. Gak bisa dibilangin. Kelihatan cuman dablek aja gitu. Itu tuh sering kejadian kayak enggak dia baik. Enggak gue mau coba. Enggak gini. Tapi padahal buang-buang waktu. Benar-benar. Sama sih. Kayaknya gue juga kurang lebih mengalami denial tuh rata-rata di urusan percintaan. Contoh yang paling hip sekarang kan toxic relationship. Wah, benar-benar. Iya kan? Yang mulai udah geser ya maknanya. Jadi itu contohnya toxic relationship itu kan berarti kan ada denial tuh bahwa dia akan berubah. Ya, dia akan membaik gitu. Ya, ternyata tidak. Betul. Apalagi kalau lo lagi suka-suka sama seseorang, terus lo ngerasa apalagi kalau satu hubungan ini tuh udah kayak roller coaster banget gitu. Udah gitu lama, udah roller coaster lama, akhirnya lo merasa anjir ini tuh hubungan yang layak dipertahankan karena sudah melewati ini gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk denial gitu yang mungkin kalau kita berjarak sedikit kayak ternyata faktanya seperti ini gitu, yang memang tidak enak tapi kita susah menerimanya. Nah, ini nih selintas fakta bermakna. Mayo Clinic. Lembaga nirlaba asal Amerika yang berfokus pada pengandalian pikiran orang-orang di seluruh negara. Lembaga nirlaba asal Amerika yang berfokus pada keilmuan dan riset soal kesehatan menyimpulkan bahwa pada awalnya melakukan denial atau penyangkalan mungkin akan membantu, terutama untuk masalah yang sifatnya jangka pendek. Karena dapat menurunkan tingkat emosi dan stres pada pikiran kita. Namun jika denial atau penyangkalan sering dilakukan pada berbagai masalah seperti dalam keretakan hubungan, masalah ekonomi atau masalah pribadi, itu bisa berbahaya. Nah, ini juga nih, tadi kan kita ngomongin hubungan. Kalau udah masuk ke ranah ekonomi ya menurut gue juga sangat bahaya gitu. Apalagi mungkin sekarang di zamannya di satu sisi nih ya, kita di zaman yang apa-apa tuh semua serba kayak expose. Kayak
kita merasa kita tahu keuangannya orang seperti apa. Kita kayak ngerasa tahu pendapatan orang tuh gimana. Jadi seakan-akan kita juga jadi punya kewajiban, oke nih gue juga harus menampilkan apa yang gue... Memaksakan ya? Tepatnya memaksakan gitu. Yang mungkin emang menurut gue juga emang agak susah untuk stop kita ngelakuin, kayaknya udah lama-lama tuh udah di alam bawah sadar gitu loh, Nang. Kayak kita tuh punya kecenderungan untuk nge-compare terus kan hidup kita. Jadi kayak ya udahlah gitu, kayak si ini juga punya ini, si ini juga beli ini, si ini juga setahu gue nggak banyak banget uangnya tapi bisa beli, ya berarti gue juga bisa dong gitu, tanpa melihat kapasitas sebenarnya tuh seperti apa gitu. Dan ya benar yang tadi juga sempat sama kakak Ari di-mention gitu, bahwa ya kan nanti juga roda hidup kan terus berputar, nanti akan ada masanya kita ke atas gitu. Ya tapi kapannya kan kita nggak tahu ya guys. Gitu. Masalahnya juga roda hidupnya siapa? Bener. Gitu. Masa iya lu mau ngarepin roda hidup lu keputar sendiri, kan cannot, lu harus putar. Bener. Nah itu tuh yang ya takutnya kan justru kalau udah masalah ekonomi juga bukan menyangkut kita, tapi kan juga menyangkut orang-orang di sekitar kita juga ya gitu. Nah ini kalau ditanya baik atau buruk, semuanya pasti punya dua sisi. Tapi kalau misalnya gue nanya lo ya, Dina itu kan kadang kita suka gak sadar ngelakuin. Ada aja gitu alasannya, entah ya biasanya yang tadi lo mention juga, biasanya tersembunyi di balik ego, prinsip ego gitu, atau idealisme gitu ya. Pokoknya kita punya idealisme dalam hidup. Nah, menurut lo gimana caranya supaya kita tuh bisa ngontrol diri kita agar denialnya nggak jadi sindrom gitu? Maksudnya bukannya nggak denial sama sekali gitu, tapi biar kita nggak terus-terusan menyangkal realita dan lari dari masalah. Sadar. Kalau gue itu sih nyadar aja gitu. Jadi misalnya nih ada yang bilang, oh Danang gendut kayak hari ini nih baju gue susah banget nih. Danang gendut, iya, ya udah iya, ya emang gendut gitu. Danang tapi, nah, ketika orang ngomong kayak gitu, misalnya Danang gendut, lo masa nggak ada sedikit kayak, masa? Ya itu kan gunanya menahan kan, gunanya perlu atau enggak ngeluarin itu. Misalnya Danang gendut gitu, kalau ke lo enak, Yuni buat peran gini, jadi diskusi sama lo. Betul. Kalau sama orang, ih Mas Danang gendut, terus gue harus, ini buat peran lo. Buat apa? Ya. Kayak gue barusan melakukan itu buat apa? Iya. Ngomong ke semua orang yang ada di ini. Pastinya kan lo juga ada dorongan untuk coba aja lo tahu nih gue ngelakuin buat apa gitu. Nah itu kan bentuk ego yang pengen lo keluarin. Pasti dulu ada. Cuma gue mikir kayak nggak perlu, karena itu buang-buang tenaga gue ngejelasin ke seseorang yang belum tentu minat. Dia cuma mau bilang, ih gendut gitu. Mungkin dia membutuhkan gua untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Ih gendut, iya ada yang lebih gendut dari gue gitu mungkin. Atau, iya pokoknya intinya banyak lah. Mungkin dia ngomong kayak gitu sebagai refleks, gue nggak tahu apa gunanya. Jadi gue kayak ya udah, iya, gue sadar aja emang gue gendut. Berarti terima ya, emang terima ya, sadar. Dan terima. Kalau gue sadar dulu sih. Oke. Karena kayak gini, yang paling sering kan yang paling sering kejadian adalah kadang-kadang ada orang yang kurang pandai berbahasa basi. Yaudah deh, gue ngomong aja. Reaksi panik kan. Nah itu yang akhirnya mungkin gak sengaja menyentil orang dan akhirnya ngebuat orang jadi defensif. Nah ya iya, cuman makanya tapi kan kadang-kadang orang ngomong apa tuh kita nggak bisa kontrol ya, Nang ya. Gitu. Makanya kitanya yang kudu sadar. Betul, sadar. Dan kalau menurut gue ambil jeda sih. Ambil jeda menarik. Jadi kayak misalnya ada omongan orang gitu ya, atau ada fakta yang emang bener nih gitu, kenyataannya kayak gini. Sebenarnya mirip-mirip sama yang lo lakukan tadi gitu. Maksudnya kan lo sadar. Dan lo lagi sadar, lo bahkan juga sadar bahwa respon lo seperti apa gitu, dan itu sesuatu yang mau lo ubah. Nah dalam prosesnya itu kan menurut gue itu yang perlu jeda. Jadi kayak ketika ada yang masuk, sadar bahwa dia ngomong kayak gini dan benar gitu, atau faktanya seperti ini dan benar. Ambil jeda aja dulu sampai lo ngerasa oke, ini sudah waktunya yang tepat untuk gue memberikan respon di saat kondisi gue udah bisa berpikir jernih.
Nah gitu soal loh. jeda kan hasilnya respon ya, Jadi kita tuh jadi responsif karena kita bisa mateng gitu, bahkan setengah mateng. Kadang-kadang kan ada orang yang reaktif kayak gue. Betul. Gimana tuh caranya ngasih jeda? Iya. Itu kayaknya juga Kudu dilatih ya. kudu dilatih Iya sih gitu. Dan emang susah ya, maksudnya kayaknya nggak menurut gue juga nggak akan setiap saat idealnya kan orang bisa ngambil jeda gitu. Yeah. Cuman ya kadang-kadang tergantung konteksnya juga gitu. Ada hal-hal yang mungkin prinsipil. Betul, kayak misalnya lo misalnya gini, Nang, lo dibilang gendut mungkin lo bisa kayak diambil jeda. Tapi kalau udah nyokap lo gini, nah itu kan sesuatu yang beda tuh gitu. Pasti kalau bawa orang tua gitu misalnya untuk kita gitu ya nggak bisa nih gue ngambil jeda, pasti jadi reaktif gitu. Tapi ya itu gitu kayak bukannya untuk, jadi menurut gue memberi jeda itu nggak harus selalu outcome-nya setelah itu responnya lo harus baik. Nggak juga. Lo tuh bisa marah gitu loh. Maksudnya ya namanya juga dikatain gitu. Misalnya lo dikatain, lo tahu bahwa oh ya bener sih, mungkin kadang-kadang antara oh bener dia bilang gue jelek, mungkin gue jelek. Oke, tapi lo bisa respon dengan oke, mungkin gue jelek, tapi lo harusnya lo nggak boleh harusnya ngomong kayak gitu tentang fisik misalnya. Atau kayak ngomongin apa, memberikan kritik gitu ya. Misalnya ada seseorang memberikan kritik yang membangun lah gitu, bukan kritik jahat. Kadang-kadang kan gitu kan, kita ego kita kan kayak disotoy orang gue udah kayak gini gitu. Kalau lo memberi jeda dan lo tetap tidak setuju, menurut gue juga nggak apa-apa gitu. Dan lo bilang sorry, gue tuh sebel sih sebenarnya diomongin kayak gitu karena setelah gue pikir-pikir gue nggak setuju sama omongan lo gitu, karena hal-hal yang lo kritik tuh gue udah lakuin semua gitu. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih berkomunikasi gitu. Jadi kayak daripada lo tolak mentah-mentah yang kita juga nggak tahu sebenarnya, jangan-jangan bener nih orang ngomongnya gitu. Jadi menurut gue lebih baik ambil jeda kali. Tapi nanti ada sangkutannya nggak sama overthinking? Si ambil jeda, sadar dan denial ini. Akhirnya jadi kayak, gue mesti merespon. Padahal kan tadi lu bilang responnya kan nggak mesti baik ya. Responnya kan sebenarnya baik atau enggak tuh netral ya. Betul. Respon orang gitu ya. Iya. Nah tapi kan gimana orang nanggepnya. Nah apa nanti jadi orang jadi overthinking, kayak malah nggak keluarin respon gitu, malah mendem. Kayaknya, kemampuan untuk satu menurut gue ya, ngeproses perasaan gak enak tuh penting. Maksudnya gak apa-apa emang, dan itu tuh butuh latihan emang, setahu gue gitu. Maksudnya lo punya perasaan gak enak, perasaan malu, perasaan sedih apa segala macam setelah menerima sesuatu tuh penting gitu. Tapi juga punya kemampuan untuk fact check. Fact check penting sih. Jadi kayak karena kadang-kadang maksudnya sering kali kan apa yang ada di kepala nih beneran cuma di kepala doang gitu. Kayak belum tentu orang di luar atau faktanya seperti itu gitu. Ya kalaupun misalnya lo nggak bisa fact check sendiri nih karena udah wah gue udah nggak bisa nih, orang gue lagi ngamuk gitu, gue lagi mendem marah nih gitu. Ya mungkin bisa jadi solusinya adalah ya lo mungkin tanya ke teman deket lo gitu, atau orang yang di sekitar lo gitu kayak sorry gue mau nanya nih tapi ini objektif ya, emang bener gue gendutan gitu. Kalau ternyata ya agak sih gitu. Oh ya udah berarti gue sedih sih dibilang kayak gitu. Cuman kan berarti gue tahu gue harus meresponnya seperti apa, bahwa oh iya tapi emang bener sih. Tapi ya udah deh gitu. Menurut gue sih itu ya, kemampuan fact check tuh juga, dan harus dilakukan secara sadar. Karena kalau enggak muter aja di sini aja ya. Fact check tuh kelamaan. Kita tuh harus reaktif. Nah, mendanang. Hidup ini bukan cerita dongeng. Setiap akhir cerita tidak selamanya bahagia atau penuh dengan kecewa. Semua diakhiri dengan tanda tanya. Lalu, sampai mana kita? Mantap bro. Sampai pada titik berusaha sebaik-baiknya. Lalu berserah. Bukan lari hingga meratapi masalah. Si X-Olab siapa nih kira-kira yang nulis ketahuan ya? Ini mah Pak Ari nih. Nah sekarang ini berarti menurut lo Am, sampai titik mana denial bisa jadi menguatkan atau berubah jadi sindrom yang melemahkan? Ini menarik nih. Sampai titik mana? Orang beda-beda pasti kan ya? Benar. Aduh,
denial tuh menguatkan atau berubah. Tergantung konteks sih menurut gue. Oke. Kayak misalnya tadi kita juga sebenarnya udah sempat ngobrol sama Kakak Ari juga ya, kayak misalnya dalam konteks medis gitu. Iya. Kayak misalnya kan kalau ini gue kenapa ya, kok gue bentol-bentol atau kayak ini ada benjolan tapi ini sakit gitu kalau dinin, terus biasanya kita nge-search langsung keluar kayak wah udah stadium berapa nih gitu. Bikin parno banget gitu. Nah, mungkin dalam kondisi-kondisi yang seperti itu menurut gue kayaknya perlu deh si denial ini gitu. Maksudnya apa ya? Gue nggak tahu sih apakah istilahnya sebenarnya denial karena antara denial atau ya sebenarnya mencoba positive thinking aja. Kalau denial kan kayak menolak kenyataan ya jatuhnya ya gitu. Kalau ini kan lebih ke oh ya udah stay calm karena gue juga belum tahu faktanya kayak apa gitu. Jangan panik. Sampai di titik nanti gue akan tahu nih kondisinya gitu. Nah, menurut gue that kind of denial gitu cukup baik gitu. Tapi yang berbahaya ya kalau sampai udah berkepanjangan gitu. Apalagi menyangkut numpuk ya. Gitu. Apalagi menyangkut hal-hal yang ya sebenarnya juga ya kritis gitu, kayak misalnya masalah konteks medis juga gitu kan. Kalau misalnya emang ada hal-hal yang oke deh ini kayaknya nggak apa-apa, tapi lo nggak ke dokter ya sama aja gitu loh. Berarti harus cari solusi ya, jangan terus-terusan lari gitu ya kalau kata Pak Ari tadi ya. Dan belajar itu sih maksudnya sesuatu yang masih jadi PR gue juga menurut gue ya nyaman dengan rasa nggak nyaman. Iya benar. Karena sebenarnya rasa nggak nyaman tuh datangnya dari kita ya. Betul. Karena hal-hal di luar tuh netral sebenarnya kan. Iya. Tapi maksudnya kadang-kadang juga kayak kalau ada hal-hal yang menyedihkan dan kita proses itu, menurut gue lebih sehat daripada kita tolak gitu loh. Iya nggak apa-apa gitu untuk menerima sesuatu yang nggak enak gitu. Dan kalau lo butuh jeda, kalau lo butuh waktu untuk ngeprosesnya silakan gitu, daripada lo tolak mentah-mentah. Berarti ini jadi sindrom saat lo nyampe di titik lo tidak mau menggunakan indera lo. Setuju gak lo? Contoh, lo tidak mau mendengar, lo tidak mau lagi melihat, lo tidak mau lagi merasakan. Itu titik lo itu udah mulai gak sehat tuh ya berarti. Karena kayak tadi kan lo bilang gue ya nerima dulu, gue memahami dulu. Berarti kan lu kan pakai panca indera lu tuh, atau pakai indera-indera yang lain gitu. Brukman, Bekti, Biro gitu kan. Jadi lu pakai indera-indera yang lain. Herlambang juga. Ada lagi indera di sini. Indra Brasco, betul. Itu senior semua, kita manggil nama doang. Mang Junior. Gitu. Nah, jadi saat lu menutup indera-indera lu, gue balik lagi nih Pak, gue atas Mas Indra Herlambang. Iya, Mas Indra Herlambang nih. Lagi mau share insert. Iya. Udah saat lu menutup dengan ego dan ilusi lu, itulah yang saat itu denial jadinya tidak sehat lagi gitu ya. Menurut gue sih seperti itu. Menarik. Nah, ini ada selintas fakta bermakna. Secara dari berbagai sumber kenapa sih Am? Lah ya kan. Masalah gue. Dari berbagai sumber, denial ditujukan pada seorang yang gagal mengenali. Nah, ini benar kata lu nih Am. Yang gagal mengenali konsekuensi dari perilaku tertentu. Penyangkalan ini yang sudah dijabarkan tadi termasuk salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Diterjemahin doang. Rupanya punya beberapa alasan yang membuatnya menjadi menguntungkan. Yang pertama, fase untuk beradaptasi atau kasih jeda seperti Manda bilang. Apabila kenyataan yang diterima begitu mengejutkan, fase penyangkalan ini akan memberi waktu bagi diri sendiri untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dan tak hanya itu, seorang juga bisa memetakan apa tantangan yang muncul ke depannya. Artinya, denial bisa menjadi periode sementara untuk mencerna informasi sehingga tidak berimbas pada kondisi psikologis. Ini yang menarik adalah dari jeda yang Manda bilang, justru kita dikasih pilihan. Karena kalau respon kan ada pilihannya banyak.
Kalau reaktif kan antara flight or fight kan kalau di otak kan. Gitu. Jadi kita coba dulu pelan-pelan. Danang. Pinter banget Danang. Mantap. Ini ada yang kedua adalah respon yang lebih baik atas kondisi pemicu stres. Kabar mengejutkan semisal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan bisa memicu rasa stres. Contohnya ketika, kayak misal tadi itu ditemukan benjolan di bagian tubuh dan dicurigai sebagai gejala kanker. Secara alami tubuh akan merasa takut dan produksi adrenalin meningkat. Saat denial seseorang juga akan berusaha melupakan adanya benjolan dengan harapan ia bisa menghilang dengan sendirinya. Baru setelah menyadari benjolan itu masih ada seminggu, kemudian situasi yang lebih tenang dan memungkinkan untuk memeriksakan diri ke dokter. Apa Nang? Ke dokter. Ini lagi main kuis piramida ya? Ke dokter. Ke dokter. Sorry. Yang akhirnya bisa membantu untuk menghadapi masalah secara lebih rasional. Betul. Gitu, fact check lagi seperti kata Manda tadi. Benar. Nah tapi itu ya dengan kondisi nggak boleh lama-lama gitu maksudnya untuk fase denial ini. Nah, namun di sisi lain, penyangkalan juga bisa menjadi hal yang tidak sehat bahkan berbahaya. Terutama jika informasi yang disangkal adalah situasi yang genting dan harus segera disikapi. Sikap denial atau penyangkalan yang tidak terkontrol dan berlebihan bisa membahayakan diri dan juga orang lain. Betul. Tuh, penyangkalan atas situasi yang genting seperti kondisi hubungan yang tidak sehat, abusive dan toxic, dan percaya bahwa suatu saat bisa berubah, dapat membahayakan diri sendiri dan orang sekitar. Contoh lainnya, menyangkal kondisi finansial yang sedang bermasalah juga bisa membuat masalah menjadi semakin besar. Sebut saja ketika, ini contohnya ya, seseorang menyangkal bahwa tagihan kartu kreditnya sudah kelewat batas. Dan masih saja menggunakannya untuk berfoya-foya. Akibatnya, angka tagihan dan bunga akan semakin besar dan juga berpengaruh kepada situasi keuangan. Bahaya ini ya emang harus sadar sih, harus jangan ketutup gitu loh. Gimana tapi ya caranya ya Ame? Kadang-kadang kan perang antara ego dan nurani itu. Iya. Tapi menurut gue juga ini juga ini bisa dipengaruhin sama orang-orang sekitarnya juga sih Nang. Oke. Kayak contoh. Misalnya apa ya? Mungkin ini berkaitan gara-gara gue lagi baca buku juga tentang ada satu buku judulnya tentang The Book You Wish Your Parents Read It. Gitu. Menarik. And your children will be thankful if you read it gitu. Ini entah kenapa gue jadi merasa kadang-kadang orang tuh juga denial karena mungkin lingkungan sekitarnya dari dia kecil, gue nggak harus selalu bilang orang tua ya, tapi caregiver lah, karena kan kadang-kadang kita belum tentu dirawat sama orang tua gitu. Tapi orang dewasa tuh juga kadang-kadang orang-orang sekitarnya suka menanamkan bahwa tidak mengajarkan kepada anak bahkan atau kita saat masih kecil untuk menerima keadaan bahwa lo tuh nggak apa-apa, emang lo tuh lagi jelek nih kondisinya dan nggak apa-apa gitu. Jadi menurut gue ya bisa juga orang-orang tuh juga jadi terbiasa karena dari kecil dikondisikan bahwa harus kuat, nggak boleh kayak gini tuh nggak mungkin gitu. Lo nilainya jelek tuh nggak mungkin. Misalnya ya, ini gue karang aja gitu. Oh iya, anak mama mah nilainya nggak mungkin jelek gitu. Nggak ada tuh anak mama nilainya jelek. Jadi ketika dia tidak terbiasa dengan situasi yang nggak enak, dia juga ikut-ikutan menyangkal gitu. Jadi maksudnya gue tidak membenarkan denial syndrome itu terjadi, tapi ya kadang-kadang backgroundnya tuh bisa macam-macam. Salah satunya adalah dengan tidak terbiasanya seseorang dilatih untuk menghadapi situasi yang nggak enak gitu. Kayak Mowgli juga gitu, Mowgli ya. Mowgli kan dia denial lah, Mowgli Tarzan itu. Ternyata saya manusia bukan King Kong. Saya manusia bukan serigala. Iya benar. Pas kan dari awal kan dibilang kayak kamu tuh King Kong. Kamu tuh hidup raja hutan gitu kan. Ternyata pas ketemu manusia dia ternyata. Tapi menurut lu tanda-tanda kalau lu emang diasuh sama King Kong tuh gimana sih? Kalau enggak tanda-tanda orang yang mengidap denial syndrome tuh gimana sih? Menurut gue itu sih yang tadi lo bilang, nggak punya menolak mendengar sih. Menolak ya? Iya, maksudnya kayak nggak, nggak mau mendengarkan, nggak
buat dia nggak nyaman untuk reflect tentang dirinya sendiri juga gitu. Maksudnya ya bisa jadi juga terlihatnya karena maksudnya yang terlihat juga adalah egonya besar banget gitu untuk sampai di titik tidak menerima masukan dari orang sih. Oke, menarik. Karena denial syndrome ini, nanti deh itu dikonklusi. Nah, ini ada selintas kata bermakna. Menyangkal adalah respon awal yang sangat wajar dari manusia yang berakal. Tapi kalau terus-terusan menyangkal, manusia yang berakal pun bisa berubah jadi manusia yang bebal. Cakep, otot gue. Wah, keren. Dundang. Iya, kan gitu kan kalau Tanjidor. Oke. Lu ya, Am. Iya. Denial berubah jadi denial syndrome bisa jadi karena membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Kata-kata siapa ini? Mas Dana. Ini sebenarnya kata-kata seseorang. Oh gitu. Buat Anda yang memberitahu saya ini, terima kasih. Nah, lo kalau mengatasi denial seperti apa biasanya? Gue gimana ya? Gue kalau nggak nyaman ya berubah gitu. Soalnya ini gue lagi apa ya? Gue lagi gembil misalnya. Badan gue berat, nggak nyaman. Ya gue berubah. Ya gue diet, ya gue olahraga gitu. Oh, maksudnya lo jadi merubah keadaan ya? Iya, gue yang merubah. Gue mau berusaha dulu gitu. Oke. Gue apa ya? Gue nggak hasilnya mau gimana. Yang penting gue usaha dulu. Karena usaha gue rasa tidak mengkhianati hasil sih. Kan Einstein bilang gitu kan. Menurut gue, menurut gue nih. Gue belajar dari sedikit pelajaran yang gue dapat dari sekolah. Gue udah curiga nih kalau dia udah ketawa-ketawa. Takut. Karena semuanya itu kayak ujian, Am. Oke. Ujian datang nih, set. Kayak bener-bener kayak sekolah. Ujian datang, set. Lu kerjain asal-asalan, asal cepet. Atau kategorinya denial atau lari. Lu kumpulin. Gak gini jawabannya. Ulang lagi ujiannya pasti. Menarik. Maksud gue. Wow, sebuah contoh. Ya. Ngerti. Makanya lu bisa tinggal kelas kan? Ya. Makanya kayak hop kita tuh naik level terus. Benar. Kalau lu ngerasa ada sesuatu yang konstan berulang, ada yang salah tuh. Cara mengatasinya. Ya. Gue sebagai seorang pemarah yang akut gitu ya. Gue akhirnya berusaha untuk belajar marah. Ujian terakhirnya adalah gue dibikin marah. Marah lu sekarang. Enggak, gue gak marah. Lewat ujiannya. Nah, besokannya dibuat sesuatu yang lebih bikin gue marah lagi. Marah gue, ya gue gak turun jauh levelnya. Gue di ujian yang itu. Ya. Maksud gue. Jadi gue itu yang gue rasain soal denial, soal ngadapin tuh kayak ujian aja. Kalau lu jawabannya asal-asalan, cepat. Lu gak belajar, lu gak ngasih respon. Lu gak post, lu gak cari cara. Mau nyontek, mau apa segala macem. Atau lu belajar, jawabannya salah, ulang. Wow, sebuah contoh yang menarik. Kalau ternyata lu nyontek gitu, atau lu melakukan hal yang buruk untuk menyelesaikan ujian lu, ketahuan, ulang. Ya. Lu ngerti gak maksud gue? Ya. Nah kalau gue sih analoginya gitu ya. Oke. Analogi yang bagus, Nang. Nah, ini ada selintas makna apa? Ini ada selintas fakta bermakna. Adalah wajar jika sesekali melakukan penyangkalan atas masalah yang terjadi. Nampun. Bagus. Nasional nampun. Aduh, kok jadi berantakan. Oke, ulang ya. Selintas fakta bermakna. Adalah wajar jika sesekali melakukan penyangkalan atas masalah yang terjadi. Namun, bila terus-menerus terjadi masalah tidak akan selesai dan bahkan menjadi berlarut-larut, hasrat untuk menyangkal masalah bisa terlalu kuat dan sulit dihadapi. Nah, ini ada beberapa cara yang mungkin bisa kamu terapkan untuk mengatasi denial yang berubah menjadi denial syndrome ini. Nah, luangkan waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya ditakuti. Ini juga sih tentang memberi jeda dan ini memikirkan apa yang sebenarnya ditakuti itu juga menurut gue salah satu keywords yang penting sih. Kayak misalnya nih ada orang datang ke gue gini, lo gendut gitu. Penting tuh menurut gue untuk ngasih jeda dan mikir, yang ganggu gue tuh gue beneran gendut atau gimana orang ngeliat gue. Iya. Kayak itu tuh dua hal yang beda. Berarti kan kalau yang kedua berarti aktualisasi diri kan. Benar gitu. Cuman tapi kan dari situ kayak misalnya, jadi kita jadi punya kemampuan untuk beneran
ngelihat nih kondisinya gimana gitu. Jadi oh yaudah kalau emang gue ternyata alasan gue yang kedua, gue tuh pengen dilihat bagus sama orang gitu. Ya berarti mungkin caranya adalah gue juga nggak bisa. Siapa lo nilai-nilai gue? Oh, emang gue nya pengen dilihat bagus kok gitu. Jadi cara menghadapinya juga akan lebih banyak lah. Dan gitu. Bagus itu belum tentu harus kurus ya. Betul. Iya kan, maksudnya ya mungkin ada yang menggemaskan gitu. Seperti itu salah satunya. Iya, menarik. Terus ada juga pikirkan tentang apa yang mungkin terjadi kalau terus hidup dalam penyangkalan. Iya. Baik secara positif maupun negatif. Nah ya ini jadi bom waktu sih kalau kita terus-terusan menyangkal Asli. Nah tulislah pikiran dan perasaan yang sejujurnya. Ini salah satu metode yang suka dipakai juga nih, journaling. Jadi menulis apapun yang dipikirkan dan perasaan sejujur-jujurnya, nggak usah diedit. Karena dengan anggapan ini sesuatu yang private buat kita aja gitu ya. Dan hati-hati sama journaling ya, maksudnya saat lo menuliskan kata-kata itu akan jadi lebih kuat. Betul. Jadi sejujur mungkin, nggak usah malu sama diri lo sendiri gitu. Nah ini yang tadi juga mungkin bisa berkaitan dengan yang tadi gue bilang fact check. Bicarakan masalah dengan seseorang yang dipercaya atau orang yang dicintai. Kalau misal dirasa tidak berubah dan tidak merasa lebih baik, baru bisa cari bantuan profesional. Iya. Gitu. Nah, selintas kata bermakna. If you desire healing, let yourself fall ill. Let yourself fall ill. Wah, ya udah emang harus dirasain sakit. Harus yang sakit ya benar. Masalah kudu kelihatan. Karena gue juga ada, kalau soal yang ini, gue pernah ketemu analogi. Karena gue pernah ngobrol sama orang, kok nggak dapet gue nih masuk ke pikirannya dia. Oh ternyata gue ngeliat di gambaran gue, lukanya di sini. Tapi dia udah ngobatin, gue udah ngobatin. Iya tapi lu ngobatin yang di sini. Lu kasih betadine, masuk dong betadine. Lu kasih Hansaplast, masuk dong Hansaplast. Lu udah kasih semuanya, obat merah, gitu. Semua udah dikasih, gue udah ngobatin tangan gue. Iya tangannya lu lihat dulu, tangannya kanan atau kiri. Ya. Gitu, jadi kadang-kadang orang suka salah tafsir. Nggak aware. Karena nggak jujur kan. Betul. Gitu. Sama ini juga sih, kalau dari kata-kata Rumi ini tuh, ya sekarang gini kan, kasarnya gimana kita tahu sembuh kalau nggak pernah sakit. Nah itu, benar setuju. Ya kan, jadi kayak ya kayak tentang senang sedih juga kan. Kasarnya kita tahu dari mana sih ini senang kalau nggak pernah sedih gitu. Jadi kan aneh juga kalau kita nggak pernah merasakan sesuatu yang nggak enak itu. Nah konklusinya dari seorang Amanda gimana? Wah conclusion dari gue sebenarnya sama mungkin sama yang tadi udah dirangkum juga gitu sama teman-teman CXO Lab. Denial tuh sangat wajar. Sebagai sosok manusia hidup yang bertahan di muka bumi ini ratusan tahun gitu. Menurut gue pasti banyak hal-hal yang terselamatkan karena awalnya denial dulu, gitu kan. Ya cuman itu kayaknya di saat kita sekarang kehidupan yang semakin semakin punya merasa kewajiban untuk menunjukkan sisi positif, menunjukkan hal-hal yang kayak lo harus selalu ini dong, lo harus selalu prima dong, gitu dalam lo harus selalu prima dalam berbagai hal dong, gitu. Yang kadang-kadang menuntut kita untuk nggak boleh merasa jelek, apalagi nggak boleh terlihat jelek gitu ya. Nah itu sih menurut gue yang bahaya banget gitu, karena ya yang tadi gitu kayak yang nggak apa-apa gitu, kayak kita pasti ada fase-fasenya kita ngerasa ada perasaan yang nggak nyaman, ada fakta yang nggak nyaman, dan ya sudah anggap aja itu fase yang memang semua orang juga akan lalui gitu. Jadi kalau ada suatu fakta yang nggak enak, kenyataan yang nggak enak, mungkin nggak apa-apa denial, tapi dalam arti bukan denial kita terang-terangan menolak itu di depan orang, tapi kita ngerasa tar dulu deh, belum tentu mungkin itu benar. Tapi di sela waktu itu kita pakai untuk itu fact check misalnya, ini benar nggak ya, ini kenapa gue tiba-tiba, kenapa gue terserang ya, gitu. Keserangnya tuh apanya? Apa karena orangnya yang ngomong ke gue adalah salah satu orang yang sangat gue sayang, jadi sakit hati dan sebagainya gitu. Jadi denial itu penting untuk memberi jeda kita memproses sesuatu menurut gue.
Jangan kelamaan tapi. Jangan kelamaan, bener. Kalau dari gue tetap tadi ujiannya diselesaiin. Deh. Biar naik Gitu kelas. deh. Biar naik kelas. Masa mau di ini bagasi terus gitu. Tapi R. Konklusi dari CXO Lab adalah denial atau penyangkalan adalah sebuah proses pertahanan diri yang wajar. Dan pasti pernah dialami semua manusia. Betul. Termasuk kita yang ada di sini sekarang. Kita tuh berarti kamu juga. Kalau kamu tidak diajak. Betul. Udah ajak nggak? Mau kan? Kita aja kalau gitu. Oke. Nah, Namun sikap denial dan penyangkalan Oh, ini bisa berubah jadi bencana ya. Nah, Bisa. ketika menjadikannya terlalu berlebihan dan tidak wajar. iya. Bagi yang mengidapnya sindrom ini disebut denial syndrome. Memang betul roda pasti berputar, namun porosnya belum tentu diri kita. Sedap. Pak Ari nih. Hidup adalah realita, bukan cerita dongeng yang kebanyakan di antara. Boleh nggak sih gue ubah? Hidup adalah realita, bukan cerita Itu ngeng. yang kebanyakan di antaranya selalu pada punya akhir bahagia. Sadari apa yang terjadi, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami. Setelah sepenuhnya menyadari dan berhasil mengambil kendali diri, adaptiflah. Dan itu emang menjadi kalian yang sulit, namun bisa dilatih dan berharga. Betul. Sibukkan diri mencari solusi, bukan mencari 1001 alasan untuk berlari. Pintu gerbangnya adalah mendengar. Betul. Semoga apapun ujian yang sedang dilalui bisa melewati, karena kami di sini juga cuma sharing. Betul. Gitu. Semoga ujian yang sedang dilalui sama siapapun yang lihat ini bisa dilalui dengan tepat waktu, karena yang punya waktu Tuhan dan Tuhan selalu on time. Betul. Ya, dan semoga juga kita di sini bisa belajar, karena kami bisa bicara seperti ini, punya pengalaman sendiri ya. Betul. Dan yang perlu diingat, berbeda-beda di setiap orang. Jadi belum tentu juga kita benar 100%, karena pasti sudut pandang setiap orang punya pengalaman yang beda. Nah, makanya itu dia pentingnya kita sharing di sini, karena kita juga pengen dengar-dengar dari teman-teman Lintas Makna, apakah kita benar, ada yang setuju atau tidak. Nanti kan bisa silakan komen juga di kolom komentar gitu ya. Nanti kalau ada haters, ada kritik-kritik yang tidak membangun, kami juga akan tanggapi dengan mendelete. Karena itu juga, itu denial dong jatuhnya. Itu butuh proses loh. Kayak baca, delete. Itu denial dong jatuhnya. Nah, kamu juga bisa request topik apa yang ingin kami bahas di episode mendatang. Yes. Silakan tulislah semua pendapat kamu, dan kamu juga bisa langsung cek Lintas Makna versi audionya aja di Spotify dan Apple Podcast. Follow sosial media Lintas Makna di @lintasmakna untuk Instagram dan TikTok, dan Twitter kami di @lintasmakna_CXO. Dan Lintas Makna bisa kamu saksikan setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia Barat di platform kami cxomedia.id. Oke, kalau begitu happy denial. Don't.